Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini dengan saya Putih Hadila Abdi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kami bertiga akan mencoba makanan tradisional Indonesia, khususnya makanan khas Kota Gresik. Ada apa aja sih makanan di Gresik? Mari kita lihat apa aja makanan yang ada di pasar tradisional Gresik. Yuk, ikuti! Berbicara soal kuliner, Pasar Kota Gresik terkenal sebagai surganya makanan enak dan khas. Satu di antara kuliner tersebut adalah olahan telur ikan. Seolah menjadi identitas tersendiri, olahan telur ikan ini menjadi kuliner yang banyak dicari wisatawan saat berkunjung ke Pasar Kota Gresik. Biasanya, makanan khas Gresik identik dengan nasi kerawu, puda, otak-otak bandeng, dan jubung. Tapi, ada satu kuliner lain yang jarang orang ketahui, yaitu endog badar. Dalam bahasa Indonesia berarti telur ikan badar. Letaknya yang berada di pesisir laut utara dan memiliki banyak area tambak, menjadikan Kota Gresik dianugerahi dengan ikan yang melimpah. Ikan-ikan dikirim ke berbagai kota dan juga diolah di pabrik untuk dijadikan nugget hingga frozen food. Sedangkan, untuk telur ikannya dijual di pasar dan diolah menjadi kuliner yang lezat dan sehat. Penjual olahan dari telur ikan badar ini banyak dijumpai di daerah Pasar Gresik. Sebenarnya, penjual endog badar ini tak hanya menjual telur ikan badar saja, tetapi juga beberapa olahan telur dari berbagai varian ikan lainnya. Telur ikannya juga bervariasi mulai telur ikan badar, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan mujair, telur kepiting, telur dukang, dan telur ikan gere atau belanak. Indonesia merupakan negara yang sering menjadi sorotan dunia karena keindahan alam, keberagaman tradisi, dan kelezatan masakan Nusantaranya. Salah satu pulau yang ikut andil menyumbang menu makanan yang menggugah selera adalah Pulau Jawa. Tak hanya kaya keberagaman dan kekentalan tradisi, Jawa juga kaya akan makanan-makanan tradisional yang menggugah selera. Ini tentunya menjadi salah satu faktor daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Jika berkunjung ke Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, jangan sampai melewatkan kuliner khasnya bernama klanting. Makanan tradisional ini berbahan dasar tepung tapioka, sehingga membuat tekstur dari makanan ini menjadi kenyal. Tak hanya memiliki tekstur yang unik, klanting juga memiliki warna yang beragam seperti merah dan hijau. Klanting sendiri memiliki rasa yang hambar, namun disajikan dengan parutan kelapa serta gula merah menjadikan rasa dari klanting menjadi manis. Klanting biasa dijajakan menggunakan keranjang anyaman besar. Penjual biasanya tak hanya menjual klanting saja, namun jajanan ini juga biasanya disandingkan dengan jajanan pasar lainnya seperti lupis, bubur sumsum, serabut, tiwul, cenil, ketan hitam, kacang hijau, katul ijo, dan masih banyak lagi. Para pembeli biasanya mencampurkan segala jenis jajanan tradisional tersebut menjadi satu sehingga memiliki rasa yang beragam dan agar tidak bosan saat memakannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jian Konita dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi kami di sini akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor kuliner Nusantara yang wajib untuk dicoba. Kira-kira makanan apa aja yang akan kita cobain? Jadi tonton sampai selesai ya. Kali ini makanan yang akan saya cicipi yaitu nasi kuning, salah satu makanan tradisional atau makanan Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, ini tampilan dari nasi kuningnya. Warna kuning dari
Nasi kuning ini berasal dari pewarna alami yaitu dari kunyit. Dan nasi kuning ini biasanya didampingi oleh lauk seperti kering tempe, mie bihun, serundeng, telur dadar yang sudah diiris tipis-tipis, dan juga ayam. Tanpa usah berlama-lama, mari kita cicipi saja nasi kuning ini. Sambil saya cerita mengenai sejarah dari awal mulanya nasi kuning ada. Jadi, nasi kuning berasal dari Pulau Jawa, lebih tepatnya saat Kerajaan Hindu muncul. Masyarakat Kerajaan Hindu membuat nasi kuning untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan untuk memohon keselamatan kepada dewa-dewi. Menurut kepercayaan Jawa, warna kuning yang ada pada nasi kuning melambangkan emas yang berarti kekayaan dan juga kemakmuran. Saat ini nasi kuning tidak hanya digunakan untuk upacara adat saja, tetapi bisa juga untuk perayaan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau syukuran atas keberhasilan pada dunia pendidikan. Untuk rasa nasi kuningnya sendiri sangat enak ya, karena dia ada rasa gurih dan juga rasa sedikit manis. Rasa gurihnya ini berasal dari nasi kuningnya sendiri, sedangkan rasa manis dari lauk kering tempenya. Jadi, bagi kalian yang belum pernah cobain nasi kuning, wajib cobain ya. Makanan Nusantara yang satu ini, dijamin pasti suka. Selain nasi kuning, saya juga akan mencoba cemilan tradisional Nusantara. Dan ini saya sudah berada di Kampung Kue. Kenapa dinamakan Kampung Kue? Karena di situ banyak sekali yang berjualan kue-kue atau jajanan-jajanan tradisional. Di Kampung Kue, saya mendapat 2 jajanan tradisional yang akan saya cicipi, yaitu dadar gulung dan juga klepon. Pertama, saya akan mencoba kue dadar gulung terlebih dahulu. Sembari mencoba, saya akan menceritakan sedikit mengenai dadar gulung. Nama dadar gulung berasal dari bahasa Melayu yang artinya tebal atau berlapis-lapis. Sedangkan gulung mengacu pada cara kue ini dibuat, yaitu dengan digulung seperti pancake. Asal-usul pasti kue dadar gulung tidak diketahui. Namun, makanan ini diyakini berasal dari Jawa atau Sumatera dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Kue dadar gulung biasanya terbuat dari adonan tepung beras, santan kelapa, dan juga gula. Adonan ini kemudian dibuat seperti dadar atau pancake tipis. Isi dari dadar gulung sendiri bervariasi. Ada yang berisi parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah, tetapi ada juga yang berisi pisang dan coklat. Dan yang saya makan kali ini yaitu yang berisi pisang dan juga coklat. Untuk rasa dadar gulungnya sendiri ini sangat enak karena ada campuran rasa manis dari pisang dan juga dari coklatnya. Jadi bagi kalian yang belum pernah coba, wajib cobain makanannya satu ini karena pasti kalian bakal suka. Selanjutnya saya akan mencoba kue klepon. Sembari saya mencoba, saya akan sedikit bercerita mengenai kue klepon. Kue klepon merupakan makanan tradisional Indonesia yang terkenal. Kue klepon diperkenalkan kepada masyarakat Belanda sejak tahun 1950-an oleh imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Nama klepon diambil dari bahasa Jawa yang artinya indung telur hewan. Kemungkinan penamaan kue ini merujuk pada bentuknya yang bulat dan kecil. Kue ini biasanya terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bulatan kecil dan diisi dengan gula merah cair, kemudian digerindingkan dalam kelapa parut. Selain sebagai suguhan dalam jamuan makan, kue manis ini juga disajikan saat ritual perayaan adat seperti selamatan dan pesta syukuran. Makanan manis ini memang terbiasa disajikan dengan beberapa makanan atau kudapan tradisional lainnya dalam satu wadah. Kue klepon ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, jadi bagi kalian yang belum pernah coba dan tertarik untuk mencoba cemilan-cemilan tradisional, kalian wajib masukin kue klepon ini di list kalian sih. Karena kue klepon ini selain dia enak, tapi sensasi ketika gula merahnya ini meleleh di dalam mulut itu jadi bikin kue klepon ini makin enak. Jadi kalian harus coba. Halo, perkenalkan nama saya Diniatul Rohmah dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini aku mau pergi ke pasar yang ada di sekitar rumahku untuk membeli jajanan tradisional. Di sini aku mau membeli lemper dan bonggolan. Untuk memakan bonggolan, kalian harus memotongnya terlebih dahulu, lalu setelah itu menggorengnya. Setelah digoreng, bonggolan siap untuk dinikmati. Bonggolan adalah jajanan berbentuk lonjong yang terbuat dari bahan dasar daging ikan pelausan atau ikan payus yang dicampur tepung kanji yang ditambah dengan garam dan bawang putih. Adonan tersebut kemudian dibentuk lonjong mirip batang pohon. Oleh karena itu, hidangan ini diberi nama bonggolan yang berarti batang pohon dalam bahasa Jawa. Jajanan ini berasal dari daerah pesisir Gresik, Jawa Timur. Lemper merupakan jajanan tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Jajanan ini terbuat dari ketan beras yang di dalamnya berisi ayam atau abon dan dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu, lemper dikukus atau dipanggang.
Nama lemper sendiri berasal dari singkatan yang dielem atimu ojo memper, atau yang artinya jangan sombong saat dipuji. Bakso adalah makanan khas Tionghoa Indonesia yang dibuat dari campuran daging sapi yang digiling dan tepung tapioka. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur dengan mie bihun, tauge, tahu, gorengan, siomay, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri.